Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Fauzi Petir. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman pendakian mistis Bang Ray di Gunung Cermai via Linggarjati pada tahun 1999. Namun sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk channel kami dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Silakan cari posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Jumat malam Sabtu tanggal 5 November, saya bertiga dengan teman kuliah dari Jakarta menuju arah Linggarjati. Pukul 17, bis yang kami tumpangi dari terminal Kampung Rambutan melaju seperti kesetanan menerabas jalan raya. Ya, saat itu bis hanya terisi 14 penumpang saja. Pada pukul 01.15 dini hari, kami sampai di Kabupaten Kuningan. Kemudian kami bertemu dengan rombongan pendaki dari Solo berjumlah 3 orang dan pendaki dari Surabaya berjumlah 5 orang. Alhasil total 11 orang. Kami mencarter satu buah mobil bak sayuran sampai di base camp Linggarjati dengan biaya 150.000 untuk 11 pendaki. Karena sopir mobil bak tersebut kebetulan searah pulang ke lokasi base camp. Di sepanjang jalan perjalanan menuju base camp, saya berbincang dengan kernet mobil bak di depan. Namanya Kang Yana dan sopirnya bernama Kang Yuyun. Nama keduanya mirip nama perempuan. Kang Yana memberitahu kami selama awal bulan November ini cuaca sulit ditebak karena jalur yang akan kita tempuh melalui BC Linggarjati relatif pendek tapi mata air sulit ditemukan. Kang Yana sudah sejak SEMEA, kalau sekarang SMK, sudah memulai pendakian ke Cermai melalui 4 jalur: Tarutungan, Api, Linggarjati, dan pada Benghar. Saya diberi pesan agar berhati-hati saat memasuki shelter Bapak Tere sampai shelter Pengasinan. Beliau berpesan jaga lisan, jangan tertawa berlebihan saat masuk di tanjakan siksaan Bapak Tere. Saat masuk sore hari, penghuni makhluk halus tidak suka akan keberadaan suara-suara yang kurang berkenan. Saat itu saya pegang semua kata-kata Kang Yana. Tak terasa sudah mendekat masuk base camp Linggarjati. Kami diantar menemui pengurus base camp yang kebetulan akrab dengan Kang Yana. Setelah mengurusi maksi, menjelang waktu sepertiga malam, kami semua beristirahat sambil menunggu pagi untuk persiapan pendakian. Tapi jadwal sedikit molor dikarenakan dari 11 orang yang akan mendaki, 8 diantaranya masih tertidur sampai pukul 12 siang karena kelelahan di jalan. Kita berkumpul pukul 13 untuk persiapan pendakian. Ya, mungkin hampir 13.30 lah kami baru mulai bergerak. Pendakian saat itu dipimpin oleh pendaki dari Solo bernama Mas Haji, Mas Sugeng, dan Mbak Yuni. Ketiganya sudah pernah 2 kali melewati BC Linggarjati. Perjalanan menuju sore terasa lamban akibat trek habis diguyur hujan. Saya sendiri 3 kali terpleset saat masuk di shelter Cibunar hingga shelter Kondang Amis. Kedua teman saya pun tak luput dari terpleset karena medannya tanah basah. Memasuki shelter Kuburan Kuda sudah hampir pukul 17.30, menandakan hari mulai gelap. Kabut tipis terus mengikuti sepanjang perjalanan kami. Tidak ada kejadian apapun sampai kami beristirahat di shelter ini. Kami masih saling berbicara agar tidak terlihat canggung. Kami lanjutkan kembali perjalanan menuju shelter Pos Pangalap
dan suara azan terdengar dari kejauhan. Saya menyalakan lampu badai ketika hari mulai gelap, diikuti senter pendaki dari Surabaya dan Solo. Posisi saya saat itu berada tepat paling belakang. Step by step kami lalui dengan kegelapan malam, sampai tiba di pos tanjakan Seruni pukul 20. Kita beristirahat mendirikan bivak karena mulai gerimis. Kami memasak air untuk menyeduh kopi dan makan cemilan roti dan biskuit yang dibagikan Mas Arya dari Surabaya. Gerimis tak kunjung reda karena hari mulai malam. Kami semua berdiskusi tentang melanjutkan perjalanan atau stay malam ini. Tapi rombongan dari Surabaya bernama Gatot sesumbar dengan omongannya. Mereka meledek kami semua dengan berkata, "Cuma segini aja kemampuan pendaki." Mas Arya mengutuk keras omongan Gatot dengan mengatakan, "Jancuk, diam sampean. Jangan sombong di sini," ucap Mas Arya. Karena Gatot terus-menerus menyerocos dengan bahasa Jawa yang saya sendiri tidak mengerti. Alhasil, Gatot dan ketiga temannya, Taufik, Indra, dan Galuh, melanjutkan perjalanan tanpa kami menuju shelter Bapak Tere. Saya terdiam sementara menenangkan Mas Arya yang ditinggal oleh rombongannya. Akhirnya menyisakan kami 7 orang yang masih duduk di tanjakan Seruni. Mas Aji dan Mbak Yuni menyarankan agar kita segera menyusul teman Mas Arya karena dikhawatirkan mereka terkena gangguan dari penunggu gunung ini karena sesumbar. Pukul 20.30 kami akhirnya memutuskan untuk menyusul teman Mas Arya. Hampir 1 jam 30 menit kami baru memasuki shelter Bapak Tere. Jejak Gatot CS benar-benar hilang dari jangkauan kami semua. Sepertinya Gatot CS terlalu bersemangat untuk pendakian kali ini. Pukul 22 tepat kami memasuki tanjakan Bapak Tere. Kondisi tanjakan yang terbilang sangat menyiksa ini ditambah habis hujan yang menyulitkan langkah kami. Kami bergantian menaiki satu langkah demi langkah yang menguras energi. Tepat di tengah tanjakan Bapak Tere, Mbak Yuni berteriak histeris. Kami semua terdiam. Mas Arya yang posisi dekat dengan Mbak Yuni langsung memegangnya. Mas Adi kemudian mengambil alih tas carrier Mbak Yuni. Hampir pingsan kami dibuatnya karena Mbak Yuni hampir saja terjatuh ke bawah kalau tidak cepat ditolong. Mas Aji meminta saya untuk duluan menuju ke atas shelter Batu Lingga untuk membuat tenda. Saya bergegas karena kondisi Mbak Yuni sudah sangat kelelahan dan hampir pingsan antara berdiri dan duduk di tanjakan Bapak Tere. Saya yang awalnya akan melaju melewati Mas Sigit dan Mas Sugeng untuk membawa carrier mereka untuk diangkat, mendadak terdiam. Suara jeritan, tangisan tepat ada di kuping kanan saya. Suara seorang perempuan bersuara lirih dengan bunyi desis-desis seperti ular. Dan kemudian terdengar lagi suara jeritan dan tangisan. Bisa dibayangkan dengan posisi masih ditanjakan, keadaan gelap malam, berhadapan dengan situasi seperti itu. Mas Aji menyenggol lengan saya dan berkata, "Sampean lanjutkan saja, tolong diangkat tas kami," ujar Mas Haji. Tas yang di pundak saya saja sudah terasa sangat berat. Saya dan kedua teman saya bergantian mengangkat ketiga tas rombongan dari Solo. Saya naik 5 meter di atas untuk bergantian mengangkat tas carrier dengan bantuan tambang plastik yang besar. Ini sangat menyiksa sekali, entah rasa lelahnya seperti apa. Pada pukul 00.15, saya baru bisa sampai ke shelter Batu Lingga. Dengan menahan rasa sakit dan lelah, saya bertiga mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, satu teman saya menjaga tenda dan saya berdua turun menyusul rombongan dari Solo yang masih terjebak di Bapak Tere. Entah rasanya seperti apa, tapi yang anehnya selama saya menuruni
untuk menjemput Mas Sigit dan Mbak Yuni, saya mendengar lagi suara tangisan. Kali ini suara pria merintih. Saya berdiam sejenak, mendengarkan suara tersebut antara pertengahan Bapak Tere dan Batu Lingga. Pukul 02.30 saya berhasil membawa Mbak Yuni dan Mas Sigit dan Mas Sugeng menuju perjalanan ke Batu Lingga. Dalam perjalanan yang tertatih-tatih, suara pria yang menangis kembali terdengar. Mas Sugeng menyenteri arah suara tersebut. Di balik pohon-pohon terlihat Gatot CS meringkuk menangis. Mas Arya yang posisinya masih ada di bawah Mas Aji langsung tak percaya ketiga temannya yang terpuruk di antara pohon-pohon. Akhirnya kami mau tak mau mengangkat mereka satu persatu sampai ke pos Batu Lingga. Sangat melelahkan, bahkan sampai pukul 06. Mereka semua baru terkumpul di pos Batu Lingga. Kami semua kelelahan. Secara fisik kami sudah down, secara mental sudah berantakan. Saya tertidur tanpa tersadar di depan pintu tenda yang digelar matras dan terbangun pukul 10.30 siang. Semuanya mulai membaik dan sudah siuman. Saya mendekat ke TCS dan melihat banyak luka memar di bagian kaki dan pergelangan lengan sikunya. Luka memar yang sama dengan Mbak Yuni. Saya akhirnya meminta izin pukul 12.00 untuk melanjutkan perjalanan ke atas tanpa membawa carrier. Saya bertiga dengan kedua teman saya dan ditemani Mas Sigit sampai di puncak Cermai. Keadaan di atas cerah. Kami berempat berbicara tentang kelelahan semalam dan kejadian semalam. Mas Sigit bilang, nanti saja pas turun kita ceritanya. Kami mengangguk saja. Hampir pukul 17.40 kami berempat sampai ke shelter Batu Lingga dan kita putuskan jangan turun saat malam hari. Kita semua bermalam dengan membuka 4 tenda. Dan anehnya lagi, tidak ada pendaki lain yang lalu lalang naik turun kecuali kita bersebelas. Setelah azan subuh berkumandang, kami melakukan packing untuk persiapan turun ke base camp. Kami mengamati shelter Bapak Tere saat turun. Banyak tapak-tapak kami dan tali baibing yang sepertinya digigit oleh sesuatu, entah binatang buas atau entahlah. Kami menuruni tapak-tapak turun Bapak Tere dengan hati-hati sampai menuju shelter Seruni. Kemudian kami lanjutkan sampai base camp pukul 13.00 WIB. Karena kondisi kelelahan, kami beristirahat di dekat base camp. Nah, di sini dimulai dari Gatot yang dimarahi Mas Arya karena ulahnya tersebut hampir mendatangkan bencana untuk kami semua. Mas Gatot meminta maaf ke kami semua bahwa saat melewati Bapak Tere mereka dihadang wanita berpakaian seperti sinden berperawakan sekitar 160 cm memakai kebaya berwarna merah. Dan di sisi tempat kami menemukan Gatot mereka dikepung oleh sosok tak kasat mata yang mengikuti mereka saat menaiki tanjakan Bapak Tere. Mereka shock dan Mbak Yuni membenarkan saat dia berteriak. Sosok perempuan berpakaian kebaya memelototinya dengan suara beresis. Bawa turun teman kamu, kalian semua kurang ajar. Masih Mbak Yuni teriak sekencang-kencang. Pertama kalinya Mbak Yuni menyaksikan penampakan di depan matanya sendiri. Demikian kisah perjalanan mistis Bang Rey saat mendaki Gunung Cermai via Linggarjati. Banyak pelajaran dan hikmah dalam pendakian ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rey yang sudah memberikan izin untuk ditayangkan pada channel Fauzi Fitir. Terima kasih juga kepada para sahabat yang sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Kami berharap kepada para sahabat untuk melakukan hal yang mudah
namun sangat bermanfaat untuk kami, yaitu subscribe, like, komen, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.